siap. Thank you, Pak David. Wah, saya perkenalannya panjang luar biasa dan itu saya saat ini tidak yang tadi disampaikan, saya hari ini sudah berusia 35 tahun ya. Sudah cukup tua juga disebut milenial, anak milenial, nggak mengakui saya golongan milenial, tidak kalau disebut orang tua saya dibilang masih anak-anak juga gitu ya. Tapi anyway, terima kasih atas undangan pada hari ini. Mungkin di siang hari ini saya akan coba dengan bagaimana sih sebagai seorang investor di Indonesia memandang investasi yang ada gitu ya, dan seperti apa sih mereka bisa melihat bagaimana bisa berinvestasi di era pandemik seperti tahun 2020 menuju 2021. Dan tentunya saya ucapkan selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Tadi saya sudah mengikuti dari pagi hari ya, dan dari tadi siang saya juga sangat senang bisa diundang di sini. Anyway, mungkin saya akan coba share sedikit sesuai dengan apa yang menjadi tema pada siang hari ini, yaitu saya ingin cerita mengenai beberapa hal yang saya dapatkan. Kebetulan saya bersama Otoritas Jasa Keuangan. Ini apakah sudah nampak ya? Sudah ya. Saya punya screen, apakah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian? Karena di saya masih munculnya sudah ya. Sudah Baik, terlihat. thank you Pak. Baik, jadi saya melakukan literasi dan inklusi bersama Otoritas Jasa Keuangan dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebih saya ikut serta dari 2015 sampai dengan 2019. Andaikan tidak pandemi, maka 2020 dan 2021 saya selalu keliling setiap 2 bulan atau 1 bulan saya keliling bersama OJK. Dan akhirnya saya mendapatkan sebuah gambaran seperti apa ekspektasi bagi investor, dan juga akan saya tambahkan ekspektasi investor ketika pandemik ini akan menjadi seperti apa kepada perusahaan-perusahaan yang dia investasikan. Dan mungkin saya akan singkat saja ini karena waktu hanya 15 menit. Ini perkenalan saya, ini sudah standar kalau tim saya bikinkan materi akan seperti ini. Oke, yang pertama adalah seorang investor sebenarnya memiliki beberapa ekspektasi ya terhadap investasi mereka. Apa yang mereka paling inginkan. Jadi bila mereka ingin join dalam investasi sahamnya, mereka ingin join dalam penyertaan surat hutangnya, seperti itu ya. Maka sebenarnya ada sebagian investor yang suka melihat perusahaan-perusahaan yang fast growing. Jadi pastinya dengan kita duduk pada hari kita melihat adanya achievement luar biasa, walaupun ketika pandemi ini ada perusahaan yang bisa achieve dengan fast growing sekali. Mungkin apakah ketika perusahaan itu diuntungkan akibat pandemi ini karena sektor jasa dan bisnisnya yang dibutuhkan dalam keadaan pandemi, atau karena kemampuan perusahaan ini untuk bisa sesegera mungkin melakukan shifting ataupun lain sebagainya, itu yang akan dicari oleh si investor. Nah, tapi sebagian dari investor itu juga ada yang suka dengan kestabilan. Nah, biasanya ini sudah kembali kepada risk appetite. Dari apa yang saya temui, saya menemukan investor-investor yang sudah cukup mapan dan juga mungkin dia dengan skala uang tertentu, dia lebih suka dengan yang stabil daripada yang fast growing. Sedangkan bagi investor-investor yang memang masih muda, milenial, itu biasanya mencari, kita akui mereka suka dengan yang namanya fast growing. Adrenalin rush lah boleh dibilang, karena kita sadar bahwa tentunya akan ada risiko yang berbeda dari setiap pemilihan yang akan kita pilih. Dan tentunya keduanya ini akan secara otomatis akan berbeda sektor usaha dan perusahaannya. Jadi pada akhirnya mau perusahaan seperti apapun akan tetap ada yang bisa investor ada yang minat seperti itu. Jadi ini yang bisa saya buat sebagai catatan yang pertama, bagaimana melihat investasi bagi sudut pandang investor dalam keadaan pandemi ini. Mereka juga tetap mencari yang, oh lah saya akan cari yang fast growing, oke lah saya akan saya tetap cari yang stabil. Misalnya stabil ini bisa salah satunya adalah tetap bisa laba bertumbuh, oke, ataupun juga dengan tetap memberikan dividen, itu juga menjadi satu bottom line. Kalau misalnya laba tapi tidak dibagikan pun masih oke. Kenapa? Karena tetap dia bisa mencetak laba itu bagus bagi si investor itu sendiri. Sedangkan di bagian yang kedua,
apa yang diinginkan dari seorang investor terkait dengan investasi dia, terutama pada pandemi ini. Sebenarnya saya juga sebagai seorang investor, kita menerima bahwa nggak selalu kita ini ada dalam fase di atas, bisa jadi kita fase di bawah gitu ya. Nah, tapi yang ingin ditekankan adalah tentunya bagaimana inovasi. Saya senang sekali dari tadi saya mengikuti terkait dengan presentasi-presentasi sebelumnya gitu ya, bagaimana transformasi perbankan syariah, lalu juga kita juga bisa melihat bagaimana ternyata penyebaran sudah bisa mengantisipasi terkait dengan kebijakan dan peraturan terkait dengan distribusi pupuk. Wah, saya bilang ini ilmu baru buat saya gitu ya, yang saya selama ini mungkin terlewat untuk mengetahui hal tersebut. Artinya adalah inovasi ini menjadi sesuatu yang penting dibandingkan hal sulit atau tidak sulit. Kita tahu bahwa apapun itu bisa ada di atas dan di bawah. Jadi ada acceptable lah terkait dengan investor melihat kondisi yang sulit. Yes, kalau ada investor yang kadang-kadang kurang ajar juga, dia nggak mau hal yang sulit, tapi sebenarnya itu kembali lagi menjadi risk appetite ya, karena ada juga yang yes, begitu ini sulit ya saya akan check out. Tapi bagi investor-investor yang sudah cukup mapan, biasanya dia lebih meng-accept terkait dengan kondisi yang sulit, tapi dipertanyakan adalah inovasi apa yang Anda lakukan ketika kondisi yang sedang sulit ini terjadi. Dan itulah yang saya kira terjadi pada hari ini ya. Kita terjadi transformasi besar-besaran, luar biasa. Ya, saya rasa juga bicara mengenai online seperti ini untuk meeting, rasanya kalau tidak 2020-2021, saya sendiri ngajak meeting online dengan partner saya di Singapura, kadang-kadang saya disuruh terbang sana gitu. Artinya ini menjadi sesuatu yang berbeda hari ini. Dia nggak bisa, mau pergi juga nggak bisa. Andaikan mau pergi akhirnya tidak efisien terkait dengan karantinanya juga gitu ya. Apalagi masih ada yang travel ban juga yang saya alami hingga saat ini seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sebenarnya investor cukup suka dengan kejadian pandemi. Ini kembali lagi tentunya kembali menjadi dua, ada yang suka dan nggak suka. Tapi investor-investor ada yang senang ketika terjadi pandemi karena dia bisa melakukan kurasi tanpa disuruh. Secara kasarnya, perusahaan-perusahaan yang bagus dan tidak bagus dalam keadaan yang baik-baik saja, yang normal saja, biasanya itu tidak akan terlihat yang jeleknya. Tapi ketika terjadi stress test di dalam kondisi hari ini, tentunya tadi saya sampai diperkenalkan sebagai lead implementer information security management, ini pasti ngelihat LinkedIn saya karena profiling terkait dengan keuangan saya adanya di bagian bawah, karena di 3 tahun terakhir saya banyak sekali di security terkait dengan teknologi information technology security. Jadi yang kita perlukan adalah stress test. Kenapa? Stress test itu membuat kita tahu seberapa besar, seberapa hebat, seberapa cepat, seberapa agile kita untuk menerima sesuatu kondisi yang disaster. Nah, ini yang disukai investor adalah dengan terjadinya kondisi pandemi, kita jadi tahu tata kelola perusahaan mana yang bagus dan nggak bagus. Kita jadi tahu kondisi laporan keuangan mana yang tadinya sudah tidak terlalu bagus, benar-benar terbukti nggak bagus. Jadi ini adalah sesuatu hal yang investor itu, bagi investor yang cukup mapan, maka dia senang melihat kondisi ini karena dia dapat memisahkan akibat kondisi yang mana perusahaan yang bagus dan berpura-pura bagus. Kira-kira menjadi seperti itu. Nah, jadi banyak orang kalau misalnya di pandemi itu kurang, oh Pak, bagaimana investasi dalam keadaan ini? Justru sebenarnya saya memberikan saran yang gampang. Justru yang namanya perusahaan-perusahaan yang hari ini tegak berdiri dan bisa sustain, itu adalah ciri-ciri perusahaan yang bagus gitu. Jadi enak sekali untuk kita daripada bicara seperti tahun 2018, 2019. Saya ingat banget pada saat itu kondisi pasar begitu bullish ya. Tapi kok saya bilang, saya rasa ada sesuatu yang kurang karena ini sudah slowdown ekonomi, sudah global, bukan kita saja, bukannya Indonesia saja, tapi kok kita rasa cukup baik-baik saja, ada sesuatu yang kurang ini gitu ya. Dan akhirnya ada terjadi seperti hari ini. Ya. Tapi kembali lagi ketika sudah hari ini kita ingin sekali ini kembali segera pulih gitu ya. Lalu investor today like awareness of social issue. Nah, ini jadi menarik ya. Kita melihat dalam beberapa minggu terakhir, bulan terakhir, harga batu bara menjadi begitu tinggi gitu ya. Nah, artinya adanya kondisi yang hari ini perlu kita ketahui bahwa bagaimana caranya menyelesaikan masalah social issue, environmentally friendly, renewable energy. Ini adalah isu-isu yang hari ini menjadi sangat beralasan diangkat.
akibat pandemi ini juga orang lebih aware terhadap health issue, orang juga lebih aware bagaimana caranya menjadi sesuatu yang sustainable. Rasanya ini juga akan menjadi semakin menjadi bagi para investor untuk melihat seperti apa perusahaan-perusahaan ini punya one step ahead pemikiran seperti ini, hal-hal seperti ini. Saya ingat banget terakhir saya mengikuti investor summit di Singapura dan Hong Kong, itu temanya udah beda. Tidak lagi bagaimana caranya berbicara mengenai explosive growth, tapi yang diangkat itu tema-temanya adalah green investment. Jadi saya rasa pada waktu itu mungkin sudah lumayan banyak yang aware, tapi begitu hari ini temanya menjadi pandemik, hal seperti itu menjadi lebih tinggi lagi awareness-nya. Gitu. Jadi rasanya investor ke depan juga akan melihat perusahaan yang kita kelola pada hari ini juga terkait dengan hal-hal ini. Akan menjadi nilai tambah bila perusahaan-perusahaan yang kita kelola pada saat ini juga sudah mengedepankan hal-hal ini. Nah, lain daripada itu, maka saya akan masuk ke bagian apa yang investor tidak suka. Yang pertama adalah investor paling tidak suka adalah segala sesuatu yang dihambur-hamburkan. Terlihat dengan dihambur-hamburkan itu artinya adalah struktur perusahaan yang mungkin panjang sekali. Kita melihat juga bagaimana dalam annual report-nya, bagaimana caranya melakukan regenerasi, ya, bagaimana juga caranya untuk bisa melakukan efisiensi terkait dengan rasio-rasio keuangan. Ini juga diperhatikan oleh investor dan bila ini tidak dikelola dengan baik, maka ini akan tidak disukai. Kita mendengar, mengikuti beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu kita lihat ya bahwa ternyata tata kelolanya nggak efisien, bagaimana caranya kartu kredit bisa bentuknya adalah diberikan dan ternyata dibayarkan oleh perusahaan tanpa suatu SOP yang jelas, itu adalah bukan suatu hal yang disukai oleh si investor. Jadi tentunya waste of resources bukan sesuatu yang diinginkan bagi kita sebagai seorang investor melihat perusahaan yang kita investasikan. Seperti itu. Lalu yang kedua tentunya kita tidak suka dengan low problem. Ya, tentunya kita melihat ada salah satu perusahaan besar konglomerasi yang tiba-tiba pecah kongsi dengan perusahaan di Eropanya dan ternyata salah satunya diakibatkan karena audit terkait dengan green issue dari anak usaha yang lain ternyata tidak mau dilakukan, akhirnya pecah kongsi. Saya merasa ada sesuatu yang nggak seru di sana. Dan saya nggak tahu apakah investor lain juga memandang yang sama, tapi itu juga terjadi di mana perusahaan-perusahaan lain, salah satu perbankan yang tiba-tiba 2016 merestate laporan keuangannya, yang mana ini sudah lewat 2 tahun di restate, ya kan? Itu juga menjadi sesuatu catatan khusus dan ceger pada hari ini terjadi hal tersebut. Gitu. Artinya low problem juga menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka kita harus stay kepada hal yang sifatnya compliance, ya, kepatuhan itu penting. Dan kembali lagi, kepatuhan itu pada akhirnya di ujung akhirnya adalah kadang-kadang adalah etika, gitu ya. Jadi ya baik kita saya juga memiliki perusahaan yang berada di industri keuangan, tentunya etika-etika berbisnis juga diberlakukan dan juga kepatuhan terhadap regulasi itu penting sekali. Jadi investor tidak suka kalau itu ada di dalam company kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana berbicara mengenai perubahan yang signifikan itu kadang-kadang apalagi terkait dengan company's ownership, ini menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan sebagai bad conditions. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang mungkin ini tidak perusahaan yang sudah well known gitu ya, sudah well established, tapi adalah perusahaan-perusahaan yang cukup baru. Dia meng-IPO-kan perusahaannya dari 2019, kepemilikan publiknya kecil dan pada hari ini harga sahamnya sudah ada di bagian landasan yang paling dasar 50 perak dan ternyata kepemilikan publik sudah menjadi majority 90%. Dan ini nggak menjadi sesuatu hal yang bagus gitu ya. Dan inilah yang mungkin investor menjadi tidak suka. Sebenarnya perusahaan ini dibuat apakah memang tujuan seperti apa, bukan menjadi konsen kepada usahanya atau konsennya adalah kepada taking profitnya itu sendiri. Dan kita bicara pada saat ini pun ada perusahaan yang baru saja IPO dan hari ini bukan lagi auto reject atas tapi mulai auto reject bawah. Itu juga mungkin significant change juga yang perlu kita perhatikan. Dan tentunya kita berharap bahwa saya juga sebagai orang yang mengelola perusahaan, tata kelola perusahaan yang seperti ini juga menjadi suatu perhatian khusus buat kita
Karena apa? Karena investor tidak suka hal tersebut. Ya, itu teguran buat diri saya sendiri sebagai investor, teguran saya juga sendiri di satu sisi sebagai orang yang mengelola perusahaan, ya, agar kita bisa sama-sama menjadi penyeimbang agar investor senang, perusahaannya oke, sehingga perusahaannya selanjutnya spin off perusahaannya, melisted company kan, investor yang sudah sebelumnya akhirnya memiliki lebih kepercayaan, investasi lagi, itu kan sesuatu yang kita inginkan ya. Kembali lagi lah sama kayak kita jualan barang, perlunya repeat order ya kan. Loyalitas itu kan sesuatu yang mahal dibeli ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak akan panjang-panjang, saya juga membreakdown menjadi sesuatu yang sangat singkat pada siang hari ini karena waktunya terbatas. Saya kembalikan lagi, nanti kita bisa bicara lagi bila ingin bertanya kepada saya ya terkait dengan apa yang saya bagikan terkait dengan pengalaman saya selama ini. Mungkin seperti itu, Pak David. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Ya, berikutnya kepada Pak Rian Filbert. Oke, ini pertanyaannya dari Arianti Kristantini. Ya, bagaimana cara memilih perusahaan untuk memahami investasi yang aman sebagai pemula dan bagaimana cara menganalisisnya? Dan juga pertanyaan kedua, kira-kira investasi apa yang menjanjikan dan bagus pada pandemi COVID-19 ini? Gitu. Iya, baik. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Mbak. Jadi mungkin saya akan coba jawab ya. Pada akhirnya ketika kita itu mau nonton pertandingan olahraga, kalau kita itu tidak ngerti cara baca skornya, kita bisa ketukar loh. Kita ini ngelihat pertandingan golf tapi dengan cara pertandingan basket yang kita pikirkan gitu ya. Kalau pertandingan basket nilai negatif malah jelek gitu. Kalau golf pertandingan negatif malah jadi bagus. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara membaca skor pertandingan, yang mana di dalam berinvestasi skor pertandingan yang paling bisa dibaca adalah laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan yang dirilis dari perusahaan, dari company yang diaudit, audited, dan kita bisa baca. Nah, mungkin bagi seorang investor akan sulit untuk bisa membaca secara sangat komprehensif karena begitu buka tebal sekali gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa saya share. Yang pertama tentunya kita melihat bagaimana perusahaan itu memiliki kinerja pendapatan yang pertumbuhannya dari waktu ke waktu, baik secara kuartal, baik secara tahunan. Dan setelah itu kita juga bisa coba cari bagaimana laporan keuangan dari perusahaan sejenisnya yang satu kaliber pesaingnya kita bisa lihat. Lalu daripada pendapatan kita harus lihat bottom line yang paling akhir, investor suka laba, maka kita melihat laba atau rugi. Bagaimana pertumbuhan labanya, mampu dia mempertahankan diri untuk tetap laba, bila rugi apakah mampu mengecilkan ruginya dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana struktur hutangnya, hutang terhadap modal. Karena memang ada perusahaan yang seperti konsep banking, maka hutang memang besar. Tapi yang kita perlu ketahui ada rasio lain kalau perbankan yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari tiga itu setidak-tidaknya kita sudah mulai bayangannya seperti apa dan bandingkan dengan pesaingnya. Paling gampang itu nggak bisa membaca data itu sendiri karena kalau baca data satu saja maka jadi subjektif. Tapi kalau membaca data dengan pembanding itu membuat kita bisa melihat yang mana yang lebih baik, yang mana yang secara pertumbuhan tidak terlalu baik. Lalu bisa juga dengan jump out melihat kembali bagaimana terhadap rasio-rasio keuangan sederhananya. Kalau rasio keuangan sederhana ya mungkin seperti return on equity, lalu bagaimana melihat net profit margin-nya, lalu bisa kita lihat juga terkait dengan debt to equity ratio. Mungkin agak awam ya ketika kita harus membaca dengan kata-kata seperti itu, tapi mungkin pendapatan laba dan hutang yang awal tadi saya bicarakan jauh lebih baik. Nah, kedua, kalau kita ditanyakan mengenai investasi apa yang baik, sebenarnya investasi itu tidak ada yang baik. Kalau kita tidak ngerti kita itu investasinya dengan waktu yang seperti apa. Saya selalu bilang kepada banyak orang, bayangkan investasi itu adalah kendaraan. Kalau Anda salah pilih kendaraan paling bagus pun akan jadi jelek di tangan kita. Contoh sederhana, saya beli mobil sport, tapi rumah saya di gang banyak polisi tidur. Mau mobil sport paling bagus kayak apapun, itu tidak suitable dengan demografi yang Anda miliki. Tidak pas. Kenapa? Karena Anda akan menderita sendiri bagaimana cara ngeluarin dari garasinya, bagaimana caranya ketika ngelewatin badukannya atau polisi tidurnya, Anda kesulitan. Nah, jadi yang paling tepat itu ditanya dulu, Anda investasi ini dengan sudut pandang ingin berapa lama?
Dan kalau misalnya dalam jangka pendek mengalami penurunan, is it okay atau tidak? Oh nggak bisa, saya itu perlu untuk 2 tahun lagi. Berarti secara tidak langsung, bila Anda ingin investasi cuma 2 tahun, saham itu tidak terlalu tepat untuk Anda investasikan. Loh Pak, investasi teman saya sebelum pandemi itu, ketika pandemi dibeli, hari ini udah untung loh Pak, kurang dari 1 tahun. Itu hanya satu contoh. Beruntung, coba tanya dengan yang 2 tahun yang lalu investasi. Jadi beda sudut pandangnya. Kenapa? Karena investasi saham itu disarankan di atas 5 tahun. Bahkan di atas 10 tahun itu lebih disarankan lagi. Gitu. Kenapa? Karena membangun pabrik itu tidak bisa untung dalam waktu 1 tahun gitu ya. Tapi kalau bikin gerobak bakso bisa untung. Artinya kan kita ini kan membangun perusahaan. Membeli saham kan membeli perusahaannya. Jadi nggak mungkin kita bisa mendapatkan untung lebih cepat dari sebelum perusahaan itu bisa untung. Akan menjadi sesuatu yang tidak kongruen. Jadi itu kita harus sadar. Oleh karena itulah kenapa investasi yang namanya investasi di saham, membeli perusahaan, artinya perlu 5, 10, 15 tahun. Dan memang terbukti investasi di atas 5, 10 tahun itu cenderung bisa memberikan suatu nilai yang positif bagi investasi kita. Nah, kalau investasi jangka pendek bagaimana? Kalau investasi jangka pendek ya tentunya contohnya seperti yang hari ini ditawarkan oleh negara kita ORI 20. Itu kan untuk 3 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat dan kita pilih. Jadi tidak ada investasi yang baik dan tidak ada investasi yang buruk. Sangat salah kita investasi dengan waktu yang tidak sesuai dengan rencana investasi kita. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Menurut Bapak, jadi bagaimana sih quick win-nya untuk para perusahaan memboost ya sesuai dengan tema kita memboost shareholder value yang dapat terlihat langsung. Jadi quick win-nya dan juga apa yang harus dicermati. Dan ini pertanyaan titipan, apa sih mau investasi apa sih Pak lagi COVID begini yang menguntungkan cepat? Terima kasih Pak Aryan. Iya, waduh, ini pertanyaannya benar-benar pertanyaan yang saya nggak sangka saya yang harus jawab. Oke, anyway, nggak masalah. Saya akan coba untuk jawab ya. Sebenarnya karena saya juga mengelola perusahaan, tentunya saya juga berpikir bagaimana agar bisa mengikuti keinginan daripada para investor. Ada satu titipan pesan yang selalu saya coba bawa ya, bahwa era pada hari ini di era-era sudah adanya keterbukaan informasi dan boleh dibilang hampir tidak ada bordernya. Maka saya pribadi menyatakan bahwa kita tidak bisa lagi dalam sudut pandang kompetisi. Tapi kita dalam sudut pandangnya adalah kolaborasi. Jadi semakin banyak kolaborasi itu akan menjadi sangat baik dan juga kolaborasi dan juga kita mau untuk melakukan proses perubahan akibat digitalisasi ini. Dulu kita ragu bahwa apakah sesuatu bisnis itu bisa didigitalisasi, tapi rasanya dengan kita dibawa di tahun 2020-2021 ini, hampir semuanya mau tidak mau menjadi sangat masuk akal untuk didigitalisasi. Mungkin sebagian prosesnya akhirnya akan ada realnya ya, bukan digitalnya, tapi tetap saja onboardingnya, bagaimana kita melakukannya, itu semuanya dalam sudut pandang digitalisasi itu sendiri. Dan dengan eranya kita baru mau naik ke 5G tapi tiba-tiba Cina sudah mau ke 6G gitu kan, ini menjadi sesuatu yang rasanya cukup kaget bahwa ternyata perubahannya jauh lebih cepat. Saya ingat banget perubahan 2G ke 3G, 3.5 itu cukup lama gitu ya. Tapi begitu ngomong 4G tiba-tiba 5G, saya juga rasa kayaknya baru kemarin, ini belum nguasain banget gitu ya. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang eksponen. Jadi kita harus bisa membuat hal ini menjadi efisiensi bagi lini usaha kita masing-masing, yaitu menjadi salah satu keinginan juga kan dari shareholder daripada pemilik daripada pemegang saham gitu ya. Lalu kalau dibilang bagaimana caranya untuk untung cepat gitu ya di era pandemi ini, nggak salah. Tapi sebelum bicara mengenai untung cepat, kita harus sadar bahwa tidak ada kata untung cepat tanpa resiko yang tinggi. Di dalam hukum investasi itu yang saya tahu itu ada 4, yaitu ketika untungnya cepat, untungnya tinggi, resikonya tinggi, untungnya rendah, resikonya rendah, tapi ada 2 syarat lain, yaitu adalah untungnya tidak ada tapi resikonya tinggi, tapi tidak pernah ada yang resikonya tidak ada untungnya tinggi. Itu nggak ada. Jadi hati-hati nih, banyak di era 2020-2021 banyak penawaran investasi yang kelihatannya begitu hebat.
kok bisa tanpa resiko menghasilkan untung yang tinggi? Ini sangat bahaya. Karena apa? Ada teori investasi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya, Pak, kalau saya pengen yang untungnya cepat, resikonya tinggi, ada nggak? Ada, itu terbukti. Dengan eranya blockchain dan cryptocurrency, ya banyak juga yang tiba-tiba mendapatkan untung yang besar sekali, yang kaget. Tapi kalau ditanya, apakah resikonya? Loh, terbukti. Dalam waktu 2-3 bulan, longsor sampai 50%. Nah, siap nggak dengan menerima itu? Gitu. Kalau tidak, ya kita kembali back to basic bahwa investasi yang resikonya tinggi, seperti yang volatility-nya tinggi, seperti saham, in the long run, dalam long term, itu ternyata bisa memberikan kenaikan yang cukup stabil. Ya seperti saya kemukakan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu menjadi sesuatu yang make sense. Jangan sampai terjebak intinya. Tapi kalau yang untungnya stabil bagaimana ya? Bisa saja Anda bisa mengambil yang surat hutang dengan rating yang bagus, itu kan menjadi salah satu pilihan juga di era pada hari ini. Kira-kira seperti itu dari saya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.